kita lanjutkan bincang santai kita bersama Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Ibu Dr. Ino Susanti SHMH, didampingi oleh Bapak Dian Herlambang, Kaprod SHMH, Kaprodi Prodi Hukum Universitas Mitra Indonesia. Di sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Yang menarik ini, Bu Dekan dan Pak Kaprodi, ya kan? Terkait tadi terputus di sesi pertama Pak Kaprodi, soal sejarah prodi hukum itu. Jadi memang terbit setelah seiring dengan SK Universitas terbitnya Universitas Mitra Indonesia tanggal 21 Juni 2018 ya. Itu udah banyak juga alumni kita ya, Bu Dekan ya. Ada berapa jadi kalau alumni dengan adanya terbit tahun 2018, di situ penerimaan mahasiswa baru di angkatan 2018, betul. Terus dan seterusnya. Jadi alumni kita yang sudah kita luluskan itu ada 4 alumni, jadi ada 4 angkatan. 4 angkatan ya. Angkatan 2018, 19, 20 dan 21. Oke. Dimulai pada tahun ajaran 2022, 2023, 2023, 24, 24, 25. Kalau sepengetahuan saya Bu, soal alumni ini kan tersebar juga di, mungkin bukan hanya di Lampung ini ya, Bu Dekan ya, alumni kita ya, prodi hukum ini. Bahkan ada yang kalau salah ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai, ya pastilah praktisi hukum ya pasti ya. Ya itu gimana Bu Dekan? Iya, kemarin juga kita secara kedekatan gitu ya, kita tanya mereka yang berhasil kemarin udah lulus tuh, ada malah yang sudah di Palembang, di Kalimantan, seperti itu ya, alhamdulillah. Apa sebagai advokat, konsultan hukum, praktisi hukum? Iya, sebagai ASN juga ada, bahkan ada sebagai aparat penegak hukum gitu. Tapi nanti kedepannya kita akan benahi lagi tracer study-nya ya Pak ya, supaya nanti untuk persiapan kita menjelang sesi berikutnya. Tapi alhamdulillah intinya lulusan dari Fakultas Hukum Mitra ini mempunyai daya saing yang cukup kompetitif. Ya. Karena memang Pak Kaprodi, hukum ini, prodi hukum itu kan sangat diminati sekali. Kalau kita lihat kasus hukum ini banyak sekali juga kan. Artinya butuh sarjana hukum, dan itu muda-muda juga itu ya, Bu Dekan ya. Ya kalau saya lihat di TV itu ya Pak Kaprodi ya, muda-muda juga. Kalau dosen-dosen Fakultas Hukum juga muda-muda juga ya. Gimana? Alhamdulillah kalau bicara muda ya memang. Iya. Jadi kalau untuk alumni itu memang sudah menyebar seperti yang dikatakan Bu Dekan, ya. Itu sudah ada di berbagai daerah. Kemudian mahasiswa kita juga itu bukan hanya kelas pagi saja, tapi kita juga ada kelas sore di sini yang menampung rekan-rekan mahasiswa ya, seperti dengan profesi yang memang sudah mereka jalani saat ini, seperti dari kepolisian, kemudian dari tentara pun ada. Ya, tentara pun ada. Jadi mengambil memang itu artinya segala profesi ya, Bu Dekan ya. Butuh sarjana hukum. Betul, itu termasuk kepala desa pun ada. Nah, iya. Kepala desa. Artinya kalau pemirsa podcast TV Kampus itu alumni Fakultas Hukum, lapangan kerja atau peluang kerjanya sangat terbuka ya, sangat terbuka. Betul ya, banyak. Pak Kaprodi. Ya, peminatnya memang banyak. Ya. Jadi kalau kita bicara Fakultas Hukum ini, apalagi dengan kondisi saat ini ya memang dicari. Betul. Lagi dengan adanya beda kita dengan kampus lain, kita ini menitik beratkan kepada dengan profil lulusannya praktisi. Jadi tentang advokasinya. Kalau di kampus tetangga itu ada yang hukum bisnis ya. Jadi memang agak berbeda. Kalau itulah ciri khas prodi hukum kita ya. Kalau mata kuliah unggulan karena ciri khas itu tadi Pak Kaprodi. Jadi kalau terkait dengan mata kuliah unggulan, jadi
mata kuliah penciri dari advokasi tadi ini, seperti kita ada mata kuliah praktik peradilan, pidana, perdata, praktik peradilan konstitusi, terus kita pun ada hukum penyelesaian sengketa. Jadi banyak teknik advokasi. Dan itu bukan hanya teori, praktikum juga ya. Kalau salah tadi Pak Kaprodi bilang ada pengadilan semu ya? Iya, court kita punya. Di lantai 2 atau lantai 3 gitu? Di Lantai 4. Oh. Saya pernah lewat itu lihat peradilan semu ya. Untuk praktikum gitu ini. Memang kita buat fasilitas tersebut seperti pengadilan betul. Sebenarnya ya, karena untuk praktikum. Iya, untuk praktikum dengan pakaian hakim menggunakan jubahnya dan lain sebagainya. Itu yang kita siapkan. Sampai dengan palunya pun kita siapkan. Sehingga mahasiswa tuh untuk keterampilan kemahiran hukumnya sudah selain hanya teori, praktik pun mereka dapat. Oke, benar. Tapi pernah saya lihat di TV Bu, kalau misal di ruang sidang itu ada yang naik ke meja, itu udah nggak boleh. Itu nggak boleh, itu menyalahi aturan. Secara hukum saya nggak ngerti juga gitu. Oke, menarik Pak. Itu ekses Pak. Oh gitu ya? Ya, ekses terhadap penegakan hukum. Betul ya. Oke, yang terakhir nih, sesi kedua, karena nggak terasa juga nih kita bincang-bincang santai. Ini udah sesi kedua nih Pak Kaprodi. Ini sesi kedua nih, peluang kerja di prodi hukum, alumni hukum ini kan sangat terbuka lebar, kan? Oleh karena itu banyak kurikulum yang harus disiapkan, termasuk kurikulum OB kita ya. Betul. Ya, itu udah mencakup semua lah gitu ya, praktikum dan teorinya ya, Pak Kaprodi. Jadi kalau kelulusan, profil lulusan, selain yang saya katakan tadi praktisi, ini mahasiswa alumni ataupun yang sudah lulus itu bisa ke hakim, ke jaksa, jadi pengacara atau konsultan hukum, kemudian arbiter, luar biasa. jadi banyak, termasuk perusahaan baik swasta maupun negeri, termasuk pemerintahan daerah maupun badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik. Jadi banyak peluang. Ya, profil lulusan kita memang kita bentuk untuk ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Ya, Bu Dekan? Iya, pada prinsipnya sarjana hukum itu dituntut untuk dia bisa mampu untuk mengatasi menjadi problem solver maupun dia sebagai pelakunya, tapi dengan memahami norma-norma yang berlaku. Seperti disampaikan ini, kita kenapa kok Fakultas Hukum membidik tentang kewirausahaan juga, tentang teknologi juga dan kemitraan. Justru dalam karakteristik advokasi kita menciptakan atau melahirkan sarjana yang paham, baik dia sebagai pelaku pelaku teknopreneur maupun mitra, itu dia juga paham atas kisi-kisi hukumnya atau normatifnya. Itu yang cita-cita kami di Fakultas Hukum. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan di bincang santai kita ini, ya Bu Dekan dan Pak Kaprodi pada sesi terakhir nih, sesi ketiga closing statement, karena nggak terasa waktu juga. Ya, pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, kita akan lanjutkan bincang santai kita pada sesi selanjutnya.